Si jago merah menghanguskan lapak barang bekas di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Diduga tidak bisa mengendalikan sepeda motor, 2 remaja di Cilacap, Jawa Tengah tercebur ke sungai. 1 orang tewas. Sebuah pesantren di Aceh Utara Aceh nyaris tenggelam setelah banjir besar melanda. Satu orang tewas akibat tawuran antar geng motor di Kabupaten Tangerang, Banten. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari menjumpai Anda di Fokus pagi hari ini, edisi Senin 23 Januari 2023. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi dari peristiwa kebakaran. Si jago merah ini menghanguskan lapak barang bekas di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Ya, lokasi kejadian yang berada di tengah permukiman penduduk membuat petugas sempat kesulitan untuk menjinakkan api. Besarnya kobaran api tak hanya menghanguskan lapak di Jalan Kampung Kramas, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tapi juga sebuah bangunan yang dijadikan kantor. Agar api tak semakin meluas, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api diduga berasal dari korsleting listrik bangunan kantor, kemudian merambat ke material yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar menerjunkan 13 unit mobil pemadam ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa yang terjadi pada Senin dini hari tadi ini. Untuk kesulitan yang kami dapati, jalan akses masuk itu hanya bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran yang 200 atau mobil kecil. Yang mobil besar kita semuanya ada di jalan yang cukup besar. Kita langsung membuat suatu rangkaian penyedotan di kali yang dekat TKP yang di sana. Sementara itu ditinggal penghuninya untuk merayakan Tahun Baru Imlek, ruko 3 lantai di kawasan Penayong di Banda Aceh. Aceh terbakar pada Minggu sore. Ya, sementara di Kabupaten Serang, Banten, 3 unit rumah warga ludes dilalap si jago merah. Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan 3 unit rumah warga di Kampung Babakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Petugas pemadam kebakaran dari sektor Jawilan langsung berjibaku menjinakkan api agar tak semakin meluas. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kami meminta bantuan dari kos petir 1 unit. Berapa rumah yang terbakar? Untuk rumah 2 unit rumah terbakar, yang 1 rusak berat, yang 1 rusak ringan, dan 1 rumah lagi terdampak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil pemadam. Sementara di Banda Aceh, api dengan cepat membesar dan menghanguskan lantai 3 sebuah ruko di Jalan Kartini, Para Penayong. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui warga yang melintas di lokasi. Titik api pertama kali terlihat dari lantai 3 ruko. Saat kejadian, ruko dalam kondisi kosong lantaran penghuninya sedang merayakan Imlek. Api berhasil dipadamkan setelah 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas Polresta Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi korban tabrak lari, sesosok mayat pria ditemukan tergeletak di depan teras rumah warga di Subang, Jawa Barat. Sedangkan di Pindrang, Sulawesi Selatan, 4 korban tewas saat mobil minibus yang ditumpangi menabrak pohon mangga.
Video amatir warga merekam suasana mencekam usai kecelakaan tunggal sebuah minibus terjadi di pertigaan Jalan Lasindrang dan Jalan Rapang di Pindrang, Sulawesi Selatan. Warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan berupaya mengeluarkan para korban dari kendaraan. Diduga pengemudi mengantuk saat berkendara hingga kehilangan kendali dan menabrak pohon mangga di halaman rumah warga Minggu dini hari. Akibat kecelakaan, 2 penumpang minibus tewas di lokasi kejadian, sementara 5 orang lainnya terluka. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit Lasindrang. Namun sayang, meski berupaya ditangani, 2 dari 5 korban luka itu meninggal dunia. Telah terjadi kecelakaan tunggal out control, di mana kendaraan Avanza bergerak dari Jalan Lasindrang, rencana mungkin menuju ke kota, namun kehilangan kendali di pertigaan lurus menabrak pohon mangga. Sementara di Desa Rancasari, Pantura, Subang, Jawa Barat, sesosok mayat pria dengan kondisi mengenaskan mengejutkan warga. Korban tergeletak di depan teras sebuah rumah warga. Dari penyelidikan aparat, ada dugaan pria tersebut telah menjadi korban tabrak lari. Tak ditemukan kartu identitas pada tubuhnya. Ya, pas keluar udah ada langsung. Dan semalamnya tak dengar apa-apa, jam 11:30 pas buka pintu tahu-tahu ada. Tadi sih kata tukang warung katanya semalam ditabrak. Warung di sana tuh. Untuk identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke RSUD Ciareng, Subang. Kasus ini ditangani Polsek Binong dan Unit Laka Lantas Polres Subang. Tim Liputan melaporkan dari Subang, Jawa Barat dan Pindrang, Sulawesi Selatan. Di informasi berikutnya, pemirsa, tim Detasemen Khusus 88 Mabes Polri meringkus seorang terduga teroris di Sleman, Yogyakarta. Ya, dari rumah terduga pelaku turut ditemukan bahan peledak yang akan digunakan pelaku untuk melakukan aksi teror. Sebuah rumah di Kelurahan Pandowo Harjo, Sleman, Yogyakarta digerebek tim Densus 88 anti teror Mabes Polri pada Minggu siang. Di rumah bercat hijau itu, petugas meringkus seorang terduga teroris berinisial AW yang diduga berafiliasi dengan ISIS. Bahkan, terduga pelaku disebut sudah menyiapkan aksi teror di sejumlah tempat. Dari hasil penggeledahan, petugas turut menemukan sejumlah barang bukti seperti buku bacaan agama, senjata tajam jenis parang dan golok, pakaian bertuliskan tauhid, hingga serbuk bahan peledak dan 2 buah bom rakitan. Hari ini rekan-rekan Densus 88 sedang melaksanakan penangkapan di wilayah hukum Sleman, Polsek Sleman. Pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai pengemudi ojek daring itu kini diamankan petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wahidiono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Usai dilakukan penggerebekan di rumah terduga teroris di Sleman, Yogyakarta, barang bukti berupa bahan peledak dan bom rakitan diledakkan tim Gegana. Sementara itu, barang bukti seperti senjata tajam diamankan polisi. Tim Gegana langsung meledakkan barang bukti berupa bom rakitan beserta bubuk bahan peledak yang diambil dari rumah terduga teroris di Sleman, Yogyakarta pada Minggu siang. Peledakan dilakukan sekitar 2 km dari rumah terduga teroris. Sebelum diledakkan, bom rakitan itu sengaja dibawa ke tengah persawahan yang jauh dari permukiman penduduk. Cara ini dilakukan agar tidak melukai warga. Pemirsa, sebuah pesantren di Aceh Utara, Aceh nyaris tenggelam setelah banjir besar melanda. Ya, informasinya kami hadirkan sesaat lagi setelah berkumandangnya azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, sebuah rumah di Sumedang, Jawa Barat ini rusak berat setelah tertimpa pohon yang tumbang. Ya, kondisi serupa menimpa rumah di Cakung Barat, Jakarta Timur yang bagian atasnya rusak tertimpa pohon kedondong berukuran besar. Sebuah rumah di Cakung Barat, Jakarta Timur rusak di bagian genteng usai tertimpa pohon kedondong setinggi 5 meter dengan diameter 80 cm pada Minggu sore. Tak hanya bagian atas rumah, keretakan juga terjadi pada dinding rumah yang tak kuat menahan batang pohon yang besar. Diduga angin kencang ditambah kondisi pohon yang sudah tua menjadi penyebab tumbangnya pohon kedondong itu. Petugas kemudian memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin serta golok agar mudah dipindahkan. Evakuasi pada sore ini adalah pohon jatuh. Nimpa rumah itu pohon kedondong namanya kedondong laki kali ya, karena nggak ada buahnya.
Terus pengerahan kita itu 4 personil dari sektor Cakung. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena kondisi rumah sedang ditinggal pemiliknya. Pohon tumbang yang menimpa rumah juga terjadi di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Bagian atas rumah rusak berat akibat tertimpa pohon petai ukuran besar. Pohon tumbang terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan disertai angin kencang pada Sabtu sore. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu karena penghuni sempat menyelamatkan diri dengan berlari keluar rumah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah pesantren di Aceh Utara nyaris tenggelam setelah banjir besar melanda kabupaten tersebut. Ketinggian banjir mencapai 3,5 meter ini membuat pengurus pesantren mengungsikan seluruh santrinya ke lokasi yang lebih aman. Pondok pesantren Bustanul Mutakin nyaris tenggelam dan hanya terlihat bagian atapnya setelah banjir besar melanda Kecamatan Langkahan, Aceh Utara Minggu siang. Ketinggian banjir bahkan mencapai 3,5 meter. Kondisi itu telah terjadi sejak hari Jumat 20 Januari 2023 setelah hujan yang cukup tinggi terjadi di Aceh Utara. Agar tidak menimbulkan korban jiwa, seluruh santri dan guru telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Jadi daerah kami atau istilahnya pesantren dilanda banjir yang tinggi airnya lebih kurang 3,5 meter atau 3,5 meter. Dalam hal ini para santriwan semuanya sudah mengungsi ke bukit dan santriwati masih di daerah berarti mengamankan diri di lantai 2. Banjir di Aceh Utara telah merendam 7 kecamatan. Kondisi itu menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Sebagian besar warga telah mengungsi dan sebagian masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Ya pemirsa, sementara itu warga korban banjir di Kabupaten Pidi mengeluhkan tidak adanya pasokan makanan untuk mereka. Ya, sementara di Kabupaten Biren banjir hampir merata di seluruh kecamatan dan melumpuhkan aktivitas warga. Salah satu kecamatan yang terparah terdampak banjir di Kabupaten Biren adalah Kecamatan Jenib. Hingga Minggu sore ketinggian air mencapai 0,5 hingga 1 meter. Tidak saja permukiman, banjir kali ini juga mengenangi perkantoran dan sejumlah gedung sekolah. Banjir di Kabupaten Biren mulai terjadi sejak hari Jumat 20 Januari 2023. Peristiwa itu dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan beberapa sungai meluap. Tadi malam pelan-pelan. Nah. Tapi di rumah masih ada air, Pak? Masih bersih. Nah, masih banyak. Ini banyak kali air. Cuma lewat sedikitnya. Berapa kira-kira ketinggian airnya? Ketinggian airnya ada 1,5 meter yang paling tinggi. Ya, paling rendah pinggang. Sementara di Kabupaten Pidi, genangan banjir sudah 2 hari. Warga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di Kecamatan Pidi Jaya misalnya, ketinggian banjir 1 meter membuat aktivitas mereka lumpuh. Masalah makanan itu nggak ada, masalah makanan tidak ada, cuman karena nggak ada dapur umum, masalah makanan itu pribadi. Warga saat ini berharap pemerintah segera membangun posko pengungsi dan dapur umum untuk menyiapkan kebutuhan warga. Ramadan melaporkan dari Biren dan Pidi, Aceh. Pemirsa, curah hujan yang tinggi menyebabkan ruas jalan di jalur utama Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon tersendat. Beberapa kendaraan roda 2 yang nekat melintas akhirnya mogok. Seperti inilah kondisi ruas jalur utama Pantura di Simpang 3 Arjawinangun, Kabupaten Cirebon Minggu sore. Jalan terendam banjir hingga 0,5 meter mengakibatkan kendaraan harus mengurangi kecepatannya. Kendaraan roda 2 yang nekat melintas banyak diantaranya mati mesin dan harus mendorong kendaraannya. Motor, Pak. Tadi nggak bisa lewat juga ini? Nggak bisa lewat. Pada mogok di daerah sekarang. Rencana mau kemana? Tujuan kemana, Pak? Mau ke Batu Bara. Banjir yang terjadi di jalur Pantura itu terjadi setelah kawasan itu diguyur hujan selama 2 jam. Selain curah hujan tinggi, diduga kurang berfungsinya drainase menjadi salah satu penyebab banjir.
Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, banjir rob ini menerjang permukiman nelayan di pesisir Pantura di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ya, sebagian warga meninggalkan tanggul agar air tidak masuk ke rumah. Banjir rob kembali merendam permukiman warga di Dusun Sindang Laut, Desa Muara, Kabupaten Subang, Minggu sore. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga 50 cm. Selain merendam permukiman, banjir rob juga menggenangi area pelelangan ikan. Warga masih bertahan karena menganggap ketinggian air masih aman. Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Diduga tidak bisa mengendalikan motor yang ditumpangi. 2 remaja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tercebur ke sungai. Ya, salah satu dari remaja tersebut tewas tenggelam. 15 jam menelusuri saluran irigasi di Desa Cisumur, Kabupaten Cilacap Minggu sore, tim SAR akhirnya menemukan jasad Sarif Ali Muhammad. Korban yang masih berusia 15 tahun itu sebelumnya berboncengan sepeda motor dengan rekannya. Namun diduga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan, keduanya tercebur ke dalam saluran irigasi. Rekan korban berenang dan selamat. Sekitar jam 19, itu ada anak-anak dari sini, dari arah sini menuju ke sana boncengan dengan menggunakan sepeda motor. Kalau itu informasinya masih duduk di SMP. Kebetulan pas di pengkolan itu keduanya karena gendap masuk ke irigasi. Tim SAR dan polisi kemudian membawa jenazah ke Puskesmas Gandrung Mangu untuk dilakukan visum. Setelah itu jasad diserahkan kepada keluarga. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Warga dibuat geram oleh tingkah seorang pria yang nekat menceburkan diri ke aliran kali di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Ya, guna menghindari emosi massa, polisi langsung mengamankan pria tersebut ke Polsek Cempaka Putih. Seperti inilah kegeraman warga setelah petugas berhasil mengevakuasi seorang pria yang nekat menceburkan diri ke aliran kali di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Minggu siang. Kepergok guys Menurut warga, peristiwa berawal saat pria yang belum diketahui identitasnya itu tiba-tiba berada di aliran kali. Lantaran berbahaya, warga pun memintanya untuk naik ke bantaran kali. Namun bukannya bergegas naik, pria tersebut justru melempari warga yang hendak menolongnya dengan batu. Ya nggak ada yang kenal. Bukan warga sini juga ya? Bukan, dia ngaku mah warga Sunter. Oh, di Sunter rumahnya? Iya. Ada perlawanan sama pelakunya, Pak? Ya, perlawanan dia orang dibilang baik-baik aja, dia udah ngelawan duluan. Meski belum diketahui motif di balik peristiwa ini, namun guna menghindari amukan massa, polisi langsung mengamankan yang bersangkutan ke Polsek Cempaka Putih. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, puluhan siswa di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara terpaksa harus bertaruh nyawa setiap kali berangkat ke sekolah. Para siswa terpaksa menyeberangi sungai dengan arus yang deras lantaran jembatan satu-satunya yang ada di desa ini ambruk setelah diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Perjuangan para siswa di Desa Alaha, Kecamatan Uwesi, Kabupaten Kolaka Timur untuk mendapatkan pendidikan tidaklah mudah. Setiap hari, mereka harus menyeberangi arus sungai yang deras untuk berangkat dan pulang sekolah. Ada juga pelajar yang memilih melintasi sungai melalui jembatan yang ambruk. Selain harus ekstra hati-hati, mereka juga harus dibantu oleh guru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski membahayakan keselamatan, namun hal ini terpaksa harus dilakukan lantaran jembatan satu-satunya yang ada di desa ambruk setelah diterjang banjir beberapa waktu lalu. Jika musim hujan dan air sungai meluap, maka sekolah terpaksa diliburkan. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalan alternatif lain yang dapat dilalui para siswa menuju ke sekolah. Kondisinya selama jembatan ini rusak berat, maka kegiatan proses belajar mengajar kami siswa agak sedikit terhambat karena siswa yang berada di sebelah kampung ini selalu agak terlambat sedikit diakibatkan karena penyeberangan ini. Warga dan para siswa berharap
pemerintah setempat untuk segera bertindak. Pasalnya, jika jembatan tidak segera diperbaiki, maka 3 desa yang ada akan terisolasi. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Di informasi berikutnya, pemirsa, kesal tidak bisa mengambil alih anak hasil pernikahannya dengan wanita Indonesia. Ini ada seorang pria, warga negara asing, membakar rumah kontrakan di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, pelaku yang pulang ke hotel usai melakukan pembakaran langsung ditangkap polisi. Kondisi rumah kontrakan di Kampung Sela Bintana Wetan, Desa Sudajaya, Girang, Sukabumi, Jawa Barat ini porak-poranda, bahkan sebagian hangus usai dibakar oleh seorang pria, warga negara asing asal Timur Tengah. Informasi dari lokasi kejadian, 2 minggu terakhir pelaku berulang kali datang ke rumah itu untuk mengambil anaknya yang kini berusia 8 tahun. Namun pengasuhnya melarang lantaran ibu sang anak masih berada di Arab Saudi bekerja sebagai TKW. Diduga kesal, ia lalu sengaja membakar rumah itu. Udah jelas itu dia yang membakar gitu. Masalahnya kabel kulkas juga udah pada dipotong-potongin sama mesin cuci gitu, sepatu. Dia di sininya udah berapa hari sih, Pak? Kalau di hotelnya mah lama sih gitu, sering ke sini main lihat anaknya, sering tidur di sini gitu. Pelaku yang kembali ke penginapannya di Sela Bintana langsung ditangkap polisi dan kini tengah menjalani pemeriksaan. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur dihajar warga usai tanpa alasan yang jelas nekat menarik seorang bocah yang sedang tertidur di masjid. Warga menduga pria itu hendak menculik korban. Pria berumur 28 tahun ini babak belur usai dihajar massa. Beruntung nyawanya selamat usai kepolisian mengamankannya. Bukan tanpa alasan, pria ini sampai dipukuli warga. Sebab ia tiba-tiba nekat menarik kaki seorang anak yang sedang tidur di teras Masjid Rabul Ashjar, Tamalate saat korban dan ayahnya sedang menunggu sholat malam pada minggu dini hari. Warga dan sang ayah khawatir pelaku diduga hendak menculik anaknya. Saya langsung spontan tarik karena anak saya yang tarik. Saya kan disempat suaranya ini. Kan di bangku dia tidur. Kenapa ini ibu lah? Saya kan lagi nih penghalang. Bos saya pukul, saya tanya kamu apa di sini? Apa katanya? Tidak Ji, saya anak yatim. Kenapa dia anak yatim? Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Tamalate untuk diperiksa motif sebenarnya. Ia menarik sang bocah. Isunya katanya penculikan anak. Pelaku masih kita kembangkan lagi karena informasi di lapangan cukup banyak warga yang menganiaya demikian. Ada dugaan terduga pelaku alami gangguan kejiwaan sebab saat diperiksa ia seperti orang bingung. Polisi pun sudah memanggil keluarganya untuk membantu penyelidikan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 pekerja kapal pengangkut minyak sawit mentah di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tewas di dalam palka kapal. Ya, sementara 2 orang bisa diselamatkan, diduga para korban menghirup gas beracun saat melakukan pekerjaan mereka di dalam palka kapal tersebut. Tim penyelamat gabungan bekerja sangat hati-hati dan penuh perhitungan saat mengevakuasi jasad pekerja dari dalam palka kapal MT Nur Hasanah di dermaga Kampung Baru, Balikpapan, Minggu malam. Sebelumnya 5 orang pekerja dilaporkan mengalami kecelakaan saat memeriksa muatan minyak sawit mentah di dalam palka. Diduga mereka menghirup gas beracun. 2 orang berhasil diselamatkan, namun 3 pekerja tewas. Kita dengan teknik menggunakan SCBA, ya, self containing breathing apparatus. Kita gunakan dengan 2 rescuer dan juga ada 1-2 orang backup di atas untuk evakuasi tim berikutnya jika terjadi apa-apa. Alhamdulillah tadi sudah selesai dilaksanakan. Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polri. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan atas kejadian itu. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur.
Seorang wisatawan wanita asal Cina ditemukan tak sadarkan diri saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Blue Lagoon, Karangasem, Bali. Sejumlah wisatawan berusaha memberikan pertolongan pertama sebelum melarikan korban ke puskesmas tempat, tapi nyawanya tidak tertolong. Seorang wisatawan asing berusaha memberikan pertolongan pertama pada wanita asal Cina bernama Yang Man, 28 tahun ini. Namun korban tak kunjung siuman hingga dilarikan ke puskesmas terdekat. Saat kejadian, korban tengah melakukan aktivitas snorkeling di perairan Blue Lagoon, Desa Padang Baik, Kecamatan Manggis, Karangasem bersama suaminya Sabtu sore. Namun korban tiba-tiba menghilang dan ditemukan suaminya sudah tak sadarkan diri dalam posisi tertelungkup. Itu lagi kerja di sini, Pak. Terus udah rame dah, ada banyak orang itu kumpul di bawah. Terus saya lihat kan, tahu-tahu ada tamu katanya tenggelam gitu, 2 orang. Tapi yang satunya itu udah pingsan, dia istrinya kayaknya itu yang bawa suaminya gitu. Terus udah banyak sih yang bantuin, tamu-tamu lain juga bantuin tapi nggak sadar-sadar. Setelah sempat mendapat penanganan tim medis di Puskesmas Manggis, korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah dipastikan korban meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke RSUP Profesor Ngurah di Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arianto Hutapea melaporkan dari Karangasem, Bali. Di informasi lainnya, pemirsa, seekor harimau membuat resah usai muncul di permukiman warga di Kabupaten Siak, Riau. Sementara itu di Jakarta Utara, pemirsa, seekor biawak menyelinap masuk ke rumah warga dan bersembunyi di dapur. Seperti inilah proses pencarian seekor biawak yang masuk ke dalam rumah warga di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Dengan menggunakan alat penjepit dan sarung tangan, petugas ini mencari keberadaan hewan melata tersebut di dapur. Setelah menggeser kompor, petugas akhirnya berhasil menangkap biawak itu. Hewan itu langsung dibawa ke kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebanjiran dan Penyelamatan Jakarta Utara. Maksud kami, Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara sebelum diserahkan ke pihak BKSDA setempat atau ke komunitas pecinta hewan reptil. Sementara di Kabupaten Siak, Riau, seekor harimau terekam kamera pengawas berkeliaran di permukiman warga sejak 2 hari terakhir. Harimau tersebut terpantau mengelilingi pekarangan toko swalayan, tepatnya di Jalan Tengku Buang Asmara. Hewan buas tersebut kemudian meninggalkan toko dan mengarah ke Taman Kota Arwinas. Kemunculan harimau di tengah kota memicu ketakutan dan meresahkan warga. Diduga harimau berusia remaja itu berasal dari hutan lindung Zamrud yang berjarak sekitar 6 km dari lokasi kemunculan. Warga diimbau supaya tidak keluar rumah di malam hari hingga harimau berhasil dievakuasi. Kita beralih ke informasi kriminal. Seorang wanita menjadi korban jambret saat berbicara di ponsel di permukiman padat penduduk di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Ya, korban sempat mengejar dan berteriak, namun upayanya tak membuahkan hasil. Dari rekaman kamera CCTV, nampak 2 pelaku jambret terlebih dahulu mondar-mandir di Jalan Sekolahan Raya Impres, Keramat Jati, Jakarta Timur. Melihat targetnya, pelaku berputar arah untuk mendekati korban yang tengah berjalan kaki. Saat lengah, pelaku langsung merampas ponsel yang sedang digunakan korban. Korban yang panik langsung berupaya mengejar dan berteriak, namun pelaku berhasil kabur. Korban mengaku tak menyangka menjadi korban jambret, padahal sedang berada di tengah permukiman padat. Namun saat kejadian Sabtu sore, kondisi jalan sedang sepi. Dia narik tanganku supaya dapat handphone aku. Akhirnya ditarik handphonenya, tanganku juga sakit. Dia kabur kencang, aku kejar sampai sana nggak dapat juga. Diduga, kedua pelaku berniat melakukan aksi penjambretan karena plat nomor motor yang digunakan ditutupi lakban agar tidak ketahuan. Korban telah melaporkan aksi penjambretan yang menimpanya petugas kepolisian sektor Keramat Jati. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, kita jeda sejenak. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah informasi 1 orang tewas akibat tawuran antara geng motor di Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana, dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus.
Pemirsa, bermula dari perselisihan di media sosial. Tawuran antara geng motor pecah di Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya, 1 orang tewas terkena sabetan senjata tajam. Pemuda berusia 19 tahun ini tewas mengenaskan setelah terkena sabetan senjata tajam dalam sebuah tawuran di Jalan Raya Desa Kadulembur, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Bentrok antara 2 kelompok bermotor itu bermula dari perselisihan di media sosial. Kemudian, kedua kubu membuat janji untuk tawuran yang berujung jatuhnya korban jiwa. Kedua geng motor yang bermasalah selisih melalui media sosial Instagram, mereka berjanjian untuk melakukan tawuran atau mengaku. Sementara itu, ibu korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang telah menghilangkan nyawa anaknya. Terlebih, sang ibu tak percaya anaknya terlibat perselisihan geng motor karena korban merupakan anak baik di lingkungan rumahnya. Harapan saya mau ditangkap pelakunya harus diambil aja gitu, harus ditangkap. Jadinya saya mau main hukum aja gitu. Setelah diotopsi di RSUD Balaraja, jenazah korban langsung dimakamkan, sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Kerap meresahkan warga, sejumlah pelaku kejahatan jalanan hingga anggota geng motor diciduk polisi di kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara itu di Kendari, Sulawesi Tenggara, komplotan geng motor yang mengancam dan menganiaya warga akhirnya diringkus polisi. Video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan aksi geng motor yang membuat keributan di depan sebuah minimarket di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa pada Minggu dini hari itu membuat 2 pemuda yang tengah membeli makan di pinggir jalan jadi korban pengeroyokan. Mereka pun mengalami luka akibat senjata tajam hingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kendari. Namun tak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengamankan 11 pelaku. Ironisnya, sebagian besar masih berstatus pelajar SMP dan SMA. Bersama mereka, aparat juga menyita sejumlah senjata tajam, busur, dan anak panahnya. Terjadi penganiayaan dengan menggunakan busur, 2 korban, 1 kena busur, 1 kena parang. Seketika pelaku ini melarikan diri dan ada 1 saksi yang mengidentifikasi salah satu pelaku. Sementara di kota Cimahi, Jawa Barat, kejahatan jalanan yang kian merebak membuat aparat mengambil langkah tegas dengan menggelar patroli berskala besar. Aparat gabungan polisi dan TNI menyusuri gang kecil dan wilayah yang rawan aksi kriminalitas. Bahkan tak hanya malam hari, patroli juga digelar siang hari. Hasilnya sejumlah pelaku kejahatan jalanan hingga anggota geng motor diciduk. Kebanyakan beraksi tanpa segan melukai korbannya. Saya akan menindak tegas kepada semua premanisme, kejahatan jalanan, termasuk geng motor ya, yang mengganggu Kamtibmas, wargi Cimahi, dan Bandung Barat. Patroli 24 jam digencarkan untuk memberikan rasa aman. Aparat mengimbau masyarakat tak segan melaporkan segala bentuk kejahatan agar bisa segera ditindaklanjuti. Tim Liputan melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat, dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Di informasi berikutnya, pelarian komplotan pencuri motor di masjid di Bandar Lampung akhirnya terhenti setelah motor salah satu pelaku ditabrak mobil polisi. Sayangnya, seorang pelaku lainnya berhasil lolos dari sergapan polisi. Kejar-kejaran polisi dengan pencuri motor berakhir di Jalan Desa Jatimulyo, Lampung Selatan, Lampung, Minggu siang setelah motor yang dikendarai pencuri ditabrak aparat hingga jatuh. Laki-laki berusia 27 tahun ini dibekuk saat membawa kabur motor warga yang sedang sholat di salah satu masjid di Kedaton, Bandar Lampung. Sayangnya, rekan tersangka berhasil kabur dari sergapan polisi. Saat melakukan pencurian 2 orang, namun yang satunya masih kita lakukan pendalaman lagi untuk lidik orang dan pelakunya. Motor yang dicuri tersangka disita sementara oleh polisi sebagai barang bukti sebelum dikembalikan ke pemiliknya. Sementara, penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengejar satu tersangka yang buron. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Nekat mencuri sepeda motor sepasang kekasih di kota Bitung, Sulawesi Utara diamankan polisi. Guna pemeriksaan lebih lanjut, keduanya kini ditahan di Mapolsek Air Tembaga, Bitung.
Kedua remaja ini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah diringkus tim gabungan Polres Bitung di Pantai Tasikema, Minahasa Utara. Sepasang kekasih diamankan lantaran nekat mencuri sepeda motor milik paman dari pelaku wanita karena terdesak kebutuhan ekonomi. Modus kedua pelaku adalah mendatangi rumah korban untuk bersilaturahmi. Saat berpamitan, keduanya langsung membawa kabur sepeda motor korban. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sebuah sepeda motor yang dibawa kabur. Pelaku laki-laki untuk inisial MYLM melakukan perbuatan tersebut dengan dua rekan. Untuk salah satu yang tersangka perempuan inisial RB bertugas untuk memastikan bahwa motor tersebut. Di informasi berikutnya, seorang pria yang diduga mencuri burung di sebuah kompleks perumahan di Desa Setu Saru Cilengsi, Kabupaten Bogor ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dari amarah warga serta membawanya ke kantor polisi. Kasian, udah begitu kasian. Dari video amatir yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria yang diduga pencuri burung kenari dan burung murai tak berkutik usai diamankan warga. Meski polisi sudah berada di lokasi kejadian, pelaku tetap saja menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Untuk mengamankan pencuri dari amukan warga, pelaku dievakuasi ke Polsek Cilengsi. Kepada petugas, pencuri bernama Sulaiman ini mengaku nekat mencuri karena terdesak masalah ekonomi. Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku bahwa yang bersangkutan baru kali itu melakukan pencurian, itu baru pengakuan, dan dia berangkat dari rumahnya di daerah Bekasi. Saat ini tersangka diamankan polisi berikut barang bukti 2 ekor burung serta 1 unit sepeda motor yang digunakan saat mencuri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, seorang bos koperasi simpan pinjam tertangkap sedang berpesta narkoba dengan 2 nasabahnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pemilik koperasi menerima cicilan pembayaran utang dalam bentuk narkoba. 3 pria ini tak berkutik saat digerebek polisi lantaran tertangkap berpesta narkoba di sebuah kantor koperasi simpan pinjam di Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung pada Minggu sore. Seorang pemilik koperasi serta 2 nasabahnya itu mengonsumsi narkoba saat koperasi dalam keadaan sepi karena para pegawai sedang libur. Dari hasil pemeriksaan, bos koperasi ini menerima pembayaran cicilan utang nasabah dalam bentuk narkoba. Namun dengan syarat, barang haram tersebut diserahkan langsung kepada pemilik koperasi. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu sisa pakai serta bong atau peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Nama 3 tersangka inisial CS yang pertama, yang kedua inisial AP, yang ketiga inisial AD dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,3 gram. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena ada dugaan tersangka juga menjual narkoba yang didapatnya dari nasabah. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Tidak mampu lari saat markas judi Sabung Ayam digerebek polisi, seorang kakek berusia 70 tahun diamankan petugas. Sementara para pelaku lainnya kocar-kacir menyelamatkan diri. Sementara itu di Tulang Bawang, Lampung, puluhan pejudi Sabung Ayam juga kalang kabut saat digerebek polisi. Meski demikian, tidak ada seorang pun yang ditangkap sebab arena digelar di seberang sungai. Dengan berjalan kaki melintasi jalan di tengah sawah, polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Pagardewa, Tulang Bawang Barat, Lampung. Para pejudi sabung ayam yang melihat kedatangan polisi langsung kabur. Dari penggerebekan ini, tidak ada satupun pejudi ditangkap karena arena sabung ayam digelar di seberang sungai. Polisi tak mampu menjangkau mereka dan membiarkan para pejudi ayam lolos. Diduga, pengelola judi sengaja menyediakan arena sabung ayam yang sulit dijangkau. Meski demikian, puluhan motor para pejudi sabung ayam diangkut ke truk polisi untuk dijadikan barang bukti. Polisi mengimbau pengelola dan para pejudi sabung ayam yang kabur segera menyerahkan diri. Polisi akan memburu dan mengidentifikasi para pelaku dari identitas motor yang disita. Ternyata TKP sabung ayam tersebut berada di seberang sungai, yang mana sungai tersebut cukup lebar dan cukup deras,
sementara kami tidak ada akses untuk menyeberang. Namun pada saat kami melakukan penggerbekan tersebut, kami berhasil mengamankan kurang lebih 12 unit kendaraan roda 2 dan kita amankan ke Polres untuk kita data siapa pemilik kendaraan tersebut. Ke depan kami akan tetap melakukan penindakan terhadap pelaku. Di Mamasa, Sulawesi Barat, polisi menyita berbagai barang bukti yang ditinggalkan pemiliknya saat arena sabung ayam digerebek. Tak hanya uang dan ayam taruhan, para penjudi juga meninggalkan kendaraan dan barang lainnya karena takut ditangkap. Polisi juga menemukan berbagai jenis senjata tajam di lokasi kejadian. Meski demikian, mayoritas para penjudi berhasil kabur. Hanya seorang kakek berusia 70 tahun berhasil ditangkap karena tidak kuat berlari. Pelaku hanya pasrah saat ditangkap dan diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke kasus lainnya. 3 pelaku pencurian belasan karung beras diciduk Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, para pelaku ini berhasil membongkar kunci gembok menggunakan tang besar. Inilah rekaman CCTV saat para pelaku membobol gudang beras di Kecamatan Geger Bitung di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Para pelaku menggondol 13 karung beras dengan berat 25 kg beras per karung. Kemudian pelaku menjual beras curian itu ke daerah Cikidang di Kabupaten Sukabumi. Polisi yang telah mendapati laporan langsung melakukan penyelidikan dan pengungkapan. Hasilnya, ketiga tersangka ditangkap polisi di 3 lokasi yang berbeda. Dengan modus operandi adalah membongkar sebuah toko, kemudian berhasil mengambil 13 karung beras yang kemudian oleh para tersangka ini dijual kepada pihak yang menerima dan kemudian berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres. Kita kembali jeda sejenak pemirsa. Fokus Pagi akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah 3 rumah toko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang sedang ditinggal pemiliknya ludes di lalap si jago merah. Fokus Pagi segera kembali bersama Wanda Dwi Utari. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Wanda Dwi Utari. Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Senangin di Kota Tebing Tinggi. Akibatnya 3 rumah toko yang sedang ditinggal pemiliknya ludes dilalap api. Petugas berjibaku memadamkan api yang membara di dalam ruko di Pasar Senangin, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Minggu sore. Api diketahui muncul dari salah satu toko ruko yang saat itu ditinggal pemiliknya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat si jago merah dengan cepat menyebar ke 2 ruko lainnya yang berdekatan. Api pun baru bisa dijinakkan setelah 1 jam kemudian. Kebakaran juga terjadi di sebuah rumah di Pondok Pesantren di Jombang, Jawa Timur pada Minggu siang. Penyebab kebakaran diduga berasal dari tungku sisa bara api kayu yang dipakai santri untuk merebus air. Di informasi lainnya, pemirsa, semarak perayaan Imlek berlangsung di sejumlah daerah di tanah air. Parade atraksi barongsai digelar di Jalan Raya, warga pun antusias. Atraksi barongsai dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek di Jalan Hazet Mustafa, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ini bagaikan magnet yang menarik perhatian warga. Dentuman musik khasnya menambah semarak suasana. Meski di tengah terik matahari, tak mengurangi antusias warga untuk menyaksikan barongsai. Pasalnya, atraksi tersebut sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi. Selain menghibur masyarakat, barongsai juga menghampiri sejumlah toko milik warga keturunan Tionghoa untuk mendapatkan angpau. Barongsai. Gimana? Anaknya senang nggak lihat? Senang, Pak. Senang ya? Sebelumnya udah berapa kali nonton barongsai gitu? Pernah nih baru kali ini. Ya, senang sih. Lumayan buat hiburan anak. Tak hanya di Tasikmalaya, parade warga juga menyemarakan suasana perayaan Tahun Baru Imlek di Ambon, Maluku. Ada drum band kolaborasi ratusan pelajar, atraksi barongsai, hingga parade becak. Pawai yang melibatkan ratusan orang melalui Jalan Aipati, Sultan Hairun hingga Jalan Patimura. Sebagai wujud kami menghormati
bersama dengan rekan-rekan yang Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek. Dengan mengusung tema merajut kebinekaan, Festival Imlek ini diharapkan dapat memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, libur Tahun Baru Imlek sejumlah tempat wisata pun ramai diserbu warga, salah satunya kawasan Puncak. Antrean pengunjung membludak mulai dari gerbang tiket masuk. Ribuan wisatawan kembali pada lokasi wisata di Megamendung Puncak Bogor, Jawa Barat, salah satunya di kawasan Cimory, Dairyland. Antrean kendaraan mengular memasuki lokasi ini di area pembelian tiket. Pengunjung pun membludak. Wisatawan mengaku meski harus menghadapi kemacetan panjang, namun tak menyurutkan keinginan untuk menikmati libur bersama keluarga. Selain berwisata, memanjakan mata serta memberi edukasi pada anak, udara yang segar juga menjadi faktor banyaknya wisatawan yang memilih kawasan Puncak untuk menghabiskan waktu libur. Ya, di Kalimantan Selatan, lokasi wisata kolam air panas di Pegunungan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menjadi tujuan warga untuk berlibur. Selain bisa menikmati merendam air panas dengan suhu 42 derajat Celcius, di objek wisata ini pengunjung juga dimanjakan dengan sejuknya udara. Tiket masuk ke kolam air panas sangat terjangkau, yakni Rp5.000 per orang. Tak heran pengunjung dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kerap mendatangi lokasi ini untuk berlibur. Ya, pasca pemberlakuan sistem satu arah, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor kembali dipadati kendaraan pada Minggu malam. Rencananya, Senin pagi Satlantas Polres Bogor akan kembali melakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional. Setelah diberlakukan sistem satu arah untuk kendaraan arah Jakarta di Jalan Raya Puncak Bogor, Minggu malam jalur Puncak kembali normal dua arah. Namun pembukaan arus ini sempat mengalami kemacetan mulai dari Simpang Gadok hingga ke kawasan Puncak. Bahkan sempat terjadi antrean panjang kendaraan di beberapa titik. Senin pagi, rencananya Satlantas Polres Bogor akan kembali melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan 2 kali buka tutup jalur. Pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang, satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Dan dari pukul 1 siang hingga sore akan diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Ya, perayaan Tahun Baru Imlek di sejumlah negara berlangsung meriah. Di Madrid, Spanyol, ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan pawai budaya Tiongkok. Sementara di Beijing, aturan pelonggaran COVID-19 membuat sejumlah tempat ramai didatangi pengunjung. Perayaan Tahun Baru Imlek yang berlangsung di Beijing, Tiongkok pada Minggu waktu setempat berlangsung meriah. Aturan pelonggaran akibat COVID-19 yang diberlakukan pemerintah Tiongkok membuat sejumlah tempat ramai didatangi pengunjung. Mulai dari pusat kuliner, tempat perbelanjaan, hingga lokasi danau beku dijadikan arena bermain warga Tiongkok yang menikmati hari libur nasional selama sepekan untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Sementara itu, puluhan ribu orang juga mendatangi kuil lama yang menjadi salah satu kuil ikonik yang berada di Beijing. Mereka akhirnya bisa kembali sembahyang di kuil ini setelah dalam 2 tahun terakhir kuil ditutup akibat pandemi COVID-19. Kuil Buddha Longshan yang merupakan kuil bersejarah di negara Taiwan juga dikunjungi ribuan orang yang akan melaksanakan ibadah di hari pertama Tahun Kelinci. Mereka yang datang harus berjalan perlahan mulai dari kuil gerbang depan hingga ke pelataran tengah untuk sembahyang. Di Madrid, Spanyol, ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan pawai perayaan Tahun Baru Imlek. Pertunjukan barongsai, tarian naga, hingga beragam seni kebudayaan Tiongkok lainnya membuat acara ini berlangsung begitu meriah. Pawai ini digelar di distrik pekerja Usera, tempat dengan kepadatan warga Tiongkok tertinggi di Madrid. Pusat perayaan Imlek juga digelar di daerah pecinaan kota Sydney, Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga turut hadir mengikuti perayaan ini dan mengucapkan selamat tahun baru kepada para pemilik toko. Perayaan Tahun Baru Imlek juga dimeriahkan dengan tarian naga yang menghampiri ke setiap toko. Kita beralih ke info pasar. Pemirsa, harga tomat di tingkat petani di Lampung Barat, Lampung anjlok di angka Rp800 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat petani frustasi membuang tomat yang dipanennya dan membiarkannya diambil warga secara cuma-cuma. Petani tomat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, Lampung membuang tomat yang telah dipanen dan membiarkan diambil warga setelah mengetahui harga tomat merosot drastis hingga Rp800 per kilogram. Warga yang didominasi emak-emak ini pun berbondong-bondong mengambil tomat sesuka hati lantaran gratis. Mereka memanfaatkan tomat ini daripada dibuang sia-sia. Imutin tomat, ini ada yang bombongin tomat, petaninya pada ngerontokin tomat, soalnya tomat udah murah. Dibuang jadi ya? Iya dibuang, jadi kami ngambil dapat gratis. Dapat gratis. Soalnya kalau di pasar masih mahal, masih sekitar 3.000-4.000-an. Harga tomat yang tak mencapai Rp1.000 per kilogram ini membuat petani merugi lantaran tak sebanding dengan modal tanam. Padahal pada awal masa tanam harga tomat mencapai Rp7.000 per kilogram. Nggak laku. Nggak laku? Ya. Kenapa dibuang deh? Ya bagaimana, menunggunya kelamaan, menunggu. Buang aja. Buang aja, lebih baik dibuang ya? Ya. Memang harganya berapa? 800. 800. Udah berapa lama anjlok? Udah dari tahun baru itulah anjloknya. Para petani mendesak pemerintah untuk ikut terlibat dalam menstabilkan harga tomat. Menurut para petani, harga tomat idealnya Rp3.000 per kilogram untuk dapat menutupi biaya modal tanam hingga ongkos panen. Aris Santo melaporkan dari Lampung Barat, Lampung. Ya, sementara itu harga jengkol justru melonjak naik. Di Pasar Badak Pandeglang, Banten, harga jengkol mencapai Rp58.000 per kilogramnya, melebihi harga daging ayam potong. Harga jengkol yang terpantau di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang melambung tinggi hingga mencapai Rp58.000 per kilogram. Harga ini jauh dari harga normal yang biasanya hanya Rp25.000. Menurut pedagang, kenaikan harga jengkol sudah terjadi sejak akhir tahun 2022 lalu. Penyebab kenaikan jengkol yakni minimnya pasokan dari petani, meski bukan merupakan kebutuhan pokok, namun naiknya harga jengkol juga dikeluhkan warga, terutama para pecinta jengkol. Harganya berapa sih? Harganya sekarang itu 58. Mahal ya Bu ya? Iya. Untuk harga jengkol sekarang berapa Bu? 58, 28.000. Kalau sebelumnya? 25.000. Sekilo itu? Iya, sekilo, harga sekilo. Itu kenaikannya waktu kapan? Sebelum tahun baru. Di informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi dan cucunya Jan Etes Minggu pagi mengikuti Jalan Sehat dalam rangka peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama NU. Kegiatan Jalan Sehat dimulai dari Puro Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka dan mengikuti kegiatan Jalan Sehat dalam rangka menyongsong 1 Abad Nahdlatul Ulama pada Minggu pagi. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengajak cucunya Jan Etes untuk mengikuti acara Jalan Sehat. Turut mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, dan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi atas digelarnya Jalan Sehat dalam rangka memperingati hari lahir NU yang ke-1 abad. Kepala negara juga berpesan bahwa kesehatan adalah salah satu faktor yang dapat membuat negara Indonesia kuat. Kita harapkan dengan Porseni dan Jalan Sehat, seluruh warga Nahdliyin sehat semuanya. Dan juga seluruh warga negara Indonesia sehat semuanya. Dengan kesehatan itulah negara kita akan kuat. Saya mengucapkan selamat menjalankan Jalan Sehat ini nanti. Saya akan ikut dari awal sampai akhir, insya Allah. Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi dari lanjutan pekan ke-20 BRI Liga 1. Persebaya Surabaya bertekad meraih poin penuh saat menjamu Bayangkara FC. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, dari lanjutan pekan ke-20 BRI Liga 1, Persis Solo bersiap menghadapi tamunya Persikabo. Sementara itu Persebaya Surabaya bertekad meraih poin penuh saat menjamu Bayangkara FC. Ambisi untuk kembali meraih 3 poin diusung Persebaya Surabaya saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-20 BRI Liga 1 pada Senin sore. Dalam laga nanti, Bajul Ijo dirugikan dengan statusnya sebagai tuan rumah. Pasalnya, Persebaya tidak akan tampil di markas kebesarannya. Sebagai gantinya, The Green Force akan bermain di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik dan tanpa dihadiri penonton. Ini merupakan buntut dari sanksi Komisi Disiplin PSSI dampak kerusuhan supporter saat melawan Rans Nusantara. Duel sengit lainnya juga akan tersaji di Stadion Maguwo Harjo saat Persis Solo menjamu Persikabo. Persis tengah dalam kepercayaan diri tinggi untuk melakoni laga kandang kedua di tahun ini setelah di pekan sebelumnya sukses mengalahkan Persija Jakarta 1-0. Kondisi ini berbanding terbalik dengan performa Persikabo. Laskar Pajajaran justru belum pernah mencatatkan kemenangan dalam 7 laga terakhir. Kehadiran pelatih baru Aidil Sarin diharapkan mampu membawa kebangkitan bagi tim kebanggaan asal Bogor. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tidak mudah bagi Yuskon, pegiat literasi asal kota Tegal, untuk menemukan minat baca di kotanya. Ya, tak hanya memberantas buta aksara bagi kaum marginal, dirinya juga membuka perpustakaan secara gratis untuk masyarakat sekitar. Inilah Berani Berubah, Taman Baca Membuka Jendela Dunia. Jadi saya merasa tergerak ya, karena kondisi di beberapa tempat, termasuknya saya kenal di terminal itu, kaum marginal memang harus menjadi bagian dari kehidupan berbangsa, bernegara, intinya mencerdaskan kehidupan dan berbangsa dan negara. Pengembangan sekolah terminal. Sekolah terminal itu dulu ide munculnya pada saat saya selesai disertasi doktor tentang long life education. Jadi harus ada change agent, agen perubahan. Agen perubahan itulah yang nanti bisa mewujudkan cita-cita dari sebuah niat baik untuk perubahan di sebuah tempat yang memang menjadi bagian tujuan untuk menggerakkan di edukasi masyarakat. Ya, jadi kalau peminjaman buku saya gratiskan, Mas. Cuma untuk para relawan-relawan itu ada dana dari pihak-pihak tertentu. Karena saya tertantang dengan bidang literasi ini, saya murni relawan di sini, tetapi saya disekolahkan oleh pengelola dan juga lembaga Sakiraker. Ya, ada 3 sebetulnya. Pertama, kejar paket ya, kejar paket. Itu usianya 12 sampai dengan lansia. Lansia itu para pengasong-pengasong itu loh, Mas. Itu mereka dulu namanya aksara ya, keaksaraan. Setelah mereka bisa membaca, sekarang menjadi setara. Jadi mereka yang sudah membaca, saya arahkan kejar paket A, B, dan C. Alhamdulillah sudah ada yang lulus kejar paket. Mimpi saya di setiap masing-masing tempat-tempat publik itu ada taman baca, ada pustakawan, ada relawan dan perhatian yang jelas perhatian dari pemerintah, Mas. Karena tantangan dan kendala itu kan satu tubuh itu. Sebagai pegiat literasi, saya mempunyai tekad yang kuat, berani berubah. Pemirsa, Jembatan Asa SCTV yang ke-33 dibangun di Pasir Gunung Selatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
Peresmian jembatan asa yang menghubungkan Kota Depok dan Jakarta dilakukan langsung oleh Ketua Umum Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar, Imam Sujarwo. Masyarakat Srengseng Sawah, Jakarta dan Cimanggis Depok kini sudah bisa bernapas lega dan tak perlu lagi khawatir setelah jembatan asa SCTV diresmikan. Jembatan asa SCTV yang ke-33 ini dibangun di Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok dan diresmikan langsung oleh Ketua Umum YPP SCTV Indosiar, Imam Sujarwo. Jembatan yang dibangun berkat dana donasi pemirsa SCTV dan Indosiar serta dana CSR MT Group ini menjadi penghubung dua kota, yaitu Jakarta dan Depok. Dengan dibangunnya jembatan dapat mempermudah akses warga Srengseng Sawah dan Cimanggis, Depok. Selain itu juga memberi rasa aman dan nyaman bagi anak-anak yang menyeberang menuju sekolah. Artinya apa? Selama ini yang terputus dengan dibangun jembatan ini, maka komunikasi masyarakat itu bisa berjalan lancar. Ya, kemudian juga sekolah dia tidak sulit yang biasanya harus mutar gitu kan. Ya, yang paling penting saya ingatkan kepada warga masyarakat supaya ini dipelihara dengan baik supaya usianya panjang ya, usianya panjang. Dan barusan kita juga mencoba ada goyangan, tapi nggak apa-apa, goyangan itu nggak ada masalah sehingga aman lah bagi masyarakat di daerah ini. Guna bisa merasakan manfaatnya dalam waktu yang lama, warga diharapkan mampu melewati jembatan ini. Sebelum jembatan ini dibangun, kondisinya sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi warga dan siswa sekolah yang melintas. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini, dan selanjutnya jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Ya, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.